Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Selamat memasuki perjumpaan dalam Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita mempersiapkan diri masing-masing untuk menghampiri hadirat Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Pemberita firman adalah Pendeta Monica Lolowang. Umat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dalam pengharapan pasti dalam Kristus. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah minggu pada pagi hari ini dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing untuk minggu pagi hari ini. Terambil dari Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-8. Dengarkanlah firman-Nya. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Di terang budaya
dengan rasa sesal dan malu dalam kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu, ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah berita pengampunan yang terambil dari Yesaya pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Begini kata firman, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murka-Mu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku pun dibasuhnya.
Karena dosa kita sudah diampuni, maka kewajiban kita selanjutnya adalah laksanakan perintah hidup baru. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perintah hidup baru kembali terambil dari Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Dengarkanlah firman-Nya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita tiba pada pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, jemaat marilah kita berdoa. Kami penuh dengan ketidaklayakan, tetapi Tuhan sudah melayakkan kami lewat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Kami ada di Minggu Paskah. Kami mau merespon peristiwa-peristiwa besar tersebut yang baru kami jalani. Ketika kami ada di seputaran firman, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya ketika firman disampaikan, kami mengerti dan kami memahami, dan kami meresponnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Keluaran bab 7, pasal 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi, ayat 10 dan ayat yang ke-11 begitu menarik. Lihat ayat 10. Firaun butuh bukti bahwa Harun dan Musa adalah utusan Tuhan. Maka pada ayat yang ke-10 diceritakan, Musa dan Harun melemparkan tongkatnya. Dan tongkat itu pun berubah menjadi ular. Nggak mau ketinggalan. Pada ayat yang ke-11, Firaun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir. Apa yang mereka kerjakan? Mereka melakukan hal yang sama. Tongkat mereka pun berubah menjadi ular. Tetapi pada akhirnya, tongkat Musa menelan tongkat mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca firman Tuhan ini, tongkat berubah menjadi ular. Ini suatu hal yang luar biasa. Ketika bicara tentang mujizat dalam perspektif Kristen atau dalam pandangan orang Kristen, mujizat adalah suatu perkara, suatu peristiwa, suatu kejadian yang di luar logika dan kemampuan manusia. Dan bagaimana caranya mujizat itu bekerja? Salah satunya mujizat itu bekerja bahwa mujizat itu ada di belakang orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa tujuan daripada mujizat itu? Dalam konteks Keluaran, tujuan daripada mujizat itu semata-mata mau mengatakan bahwa Allah peduli terhadap penderitaan umatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel masuk ke Mesir semata-mata dimulai dari Yakub. Pada waktu itu Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Di Kanaan terjadi peristiwa kelaparan selama 7 tahun. Oleh karena itu Yusuf memerintahkan ayah dan saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir, menghindari bahaya kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan. Pada waktu mereka pergi meninggalkan tanah Kanaan, jumlah mereka sekitar 70-an orang. Tetapi dalam berjalannya waktu, ternyata jumlah bangsa ini semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Pada awalnya, Mesir dan Israel hidup berdampingan dengan baik. Namun karena ada pergantian kekuasaan, pergantian pemimpin, di mana pemimpin yang baru ini tidak mengenal Yusuf. Kemudian dia melihat bahwa bangsa Israel semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Jumlah mereka terus bertambah banyak. Seakan-akan ia mulai khawatir. Ia takut bahwa bangsa Israel kemudian akan menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir. Ketakutan-ketakutan itulah yang akhirnya membuat perubahan yang harus dialami oleh bangsa ini. Kalau sebelumnya bangsa Israel dijamin kehidupan mereka, tetapi karena ketakutan-ketakutan dari pemimpin yang baru ini, maka
Perubahan itu membawa dampak yang luar biasa. Bangsa Israel hidup di dalam tekanan dan penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perubahan inilah yang dialami oleh umat. Mereka hidup di dalam tekanan. Mereka harus kerja rodi. Tenaga mereka semata-mata dipakai untuk membangun peradaban. Karena itulah tujuan dari orang-orang Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tadi awalnya mereka hidup berdampingan dengan baik, tetapi karena ketakutan dan kekhawatiran para pemimpin yang baru ini, bangsa Israel dilihat sebagai ancaman dan mereka melihat dan menempatkan bangsa Israel sebagai budak. Perlakuan yang berbeda inilah pada akhirnya memunculkan keluhan-keluhan dan doa-doa mereka, teriakan mereka sampai kepada Allah. Maka Allah pun hadir dan menyatakan kepeduliannya. Diutuslah Harun dan Musa untuk menghadap Firaun. Tujuannya adalah mereka harus membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tetapi untuk membawa keluar bukan perkara yang mudah. Karena apa? Bangsa Israel, Musa dan Harun, mereka harus berhadapan dengan Firaun dan Mesir. Firaun dengan kehebatannya, Mesir dengan kehebatannya. Inilah tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ketika Musa dan Harun diutus, maka Tuhan melengkapi pengutusan itu. Kehadiran Tuhan, kekuasaan Tuhan, bahwa Musa dan Harun harus berdiri dalam atas nama Tuhan. Dan keterwakilan itu, yaitu lewat tongkat tersebut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau melihat peristiwa-peristiwa keajaiban ini bukan hanya tongkat yang berubah menjadi ular. Tapi kemudian kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 7 dari ayat 14 sampai selanjutnya, di situ menceritakan tentang tulah. Ada 10 tulah yang harus dialami oleh bangsa Mesir. Baru mereka memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Pertanyaan yang menarik adalah, apa kaitan tulah ini dengan bangsa Mesir? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah. Ketika tulah yang pertama ini terjadi, tidak terlepas dari kehidupan bangsa Mesir. Kaitannya di mana? Kaitannya adalah bahwa bangsa Mesir itu dipenuhi dengan dewa-dewa. Dan tulah yang didatangkan Tuhan selalu berhadapan dengan dewa-dewa dari bangsa Mesir. Sungai Nil ada dewanya. Dewa Sungai Nil bernama Hapi. Bahkan penjaga sungai, penjaga kehidupan dari sungai itu namanya Knom. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika Firaun dengan bebalnya tidak mau melepaskan Israel keluar, tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Dengan kata lain mau mengatakan bahwa tulah ini berhadapan dengan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Tulah yang didatangkan oleh Allah berhadapan dengan dewa Sungai Nil dan penjaga kehidupan dari Sungai Nil. Apa yang terjadi? Dewa Sungai Nil dan penjaga sungai kehidupan itu tidak ada yang mampu untuk menandingi. Ikan-ikan menjadi mati dan membusuk. Terus kalau kita lanjut Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi pada tulah yang kedua, Katak. Kembali bahwa 10 tulah ini selalu berkaitan dengan kekuatan bangsa Mesir. Saya sudah katakan tadi bahwa ketika bangsa Israel mau keluar, tidak mudah. Tantangan mereka terbesar yaitu mereka harus menghadapi kebebalan dari Firaun. Dan yang kedua, mereka harus berhadapan dengan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Mesir, yaitu dewa-dewanya. Dan tulah kedua ini juga menyerang atau berhadapan dengan dewa bangsa Mesir,
yang namanya Haket atau dewa kesuburan. Kepalanya berbentuk katak. Maka tulah yang kedua adalah katak. Tapi apa yang terjadi? Kembali bahwa dewa yang dimiliki oleh bangsa Mesir tidak sanggup untuk menandingi tulah yang didatangkan oleh Allah. Sampai pada tulah yang ke-10. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat dari tongkat menjadi ular, kemudian tulah-tulah yang datang silih berganti dari air menjadi darah sampai pada kematian anak sulung. Di sini mau mengatakan bahwa di balik perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam konteks Keluaran, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan peduli. Permohonan-permohonan yang naik sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Oleh karena itu harus dimaknai bahwa mujizat-mujizat yang terjadi dalam kitab Keluaran yang kita baca tadi semata-mata mau mengatakan bahwa Allah peduli dan Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada dalam Minggu Paskah. Kita sedang merayakan Paskah. Paskah menunjukkan kepedulian Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti bahwa perjalanan hidup ini selalu berhadapan dengan perkara-perkara yang seringkali di luar kemampuan manusia. Terkadang kita mau hidup untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi seringkali kita diperhadapkan dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang menjadi penghalang. Namun ketika kita mendalami firman Tuhan tadi, di situ kita diajak untuk mengerti bahwa kekuatan-kekuatan yang menjadi penghalang dalam perjalanan hidup kita tidak akan pernah bisa mematahkan jika Tuhan sudah peduli dalam kehidupan kita. Lihat, kita telah diutus seperti Musa dan Harun diutus. Ketika mereka diutus, Tuhan membekali mereka dengan kekuasaannya. Kita pun diutus Tuhan sebagai umat untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan itu? Menyadur dari khotbah Paskah tanggal 12 kemarin, salah satu khotbah yang dilaksanakan lewat live streaming mengatakan demikian. Setelah bangkit, Yesus mengajak para murid untuk bertemu di Galilea. Pertanyaannya adalah, mengapa di Galilea? Galilea adalah tempat di mana Yesus memilih para muridnya. Dengan ekspektasi yang dimiliki, para murid ini dipilih dan diutus untuk melaksanakan apa yang menjadi ekspektasi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita dipanggil dan kita sudah diutus dengan kekuatan yang dari Allah menyertai panggilan dan pengutusan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melaksanakan panggilan dan pengutusan itu? Dan apakah kita sudah memenuhi ekspektasi Allah? Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, Ia mengutus, tapi juga Ia memberikan kemampuan untuk kita melaksanakan panggilan dan pengutusan kita. Inilah berita Paskah yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku
Jemaat dijemput berdiri. Mari kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk pada doa syafaat. Mari Bapak Ibu, jemaat semua kita berdoa. Engkau menjumpai kami dengan firman-Mu Tuhan. Ada sukacita ketika kami menikmati firman Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-mujizat yang terjadi semata-mata menunjukkan kepedulian Tuhan kepada kami. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tekanan dan himpitan kehidupan, kami tahu bahwa Tuhan peduli. Doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab. Oleh karena itu memaknai Paskah yang kami rayakan, kami tahu sungguh bahwa perjalanan hidup kami ke depan ada banyak hal yang akan kami temui. Tetapi satu hal yang pasti, dengan firman Tuhan yang sudah dihantarkan, kami hanya memegang bahwa Tuhan pasti campur tangan. Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa. Kami boleh memaknai dan menikmati semuanya itu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan iman percaya kami tetap dikokohkan dan dikuatkan. Bapa, peristiwa Paskah adalah peristiwa di mana Tuhan menyatakan kepeduliannya. Ketika kami terkungkung di dalam dosa, tidak ada satu manusia pun yang mampu melepaskan diri. Tuhan datang dan Tuhan menyatakan kepeduliannya. Tuhan membebaskan kami. Tuhan menyelamatkan kami. Oleh karena itu Bapa, ajarilah kami merespon kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Ketetapan-ketetapan Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan semata-mata menjadi pegangan bagi setiap kami. Dan kami wajib untuk melakukannya. Bapa dalam surga, kami mau berdoa dan menyerahkan umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Kami serahkan mereka Bapa. Biarlah walaupun beribadah dengan cara yang berbeda, tetapi kami meyakini dan kami mengimani bahwa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan umat-Mu, dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Biarlah semua itu kembali menjadi berkat yang menyegarkan jiwa kami. Bapa dalam surga, kami satukan hati. Kami serahkan pergumulan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, biarlah COVID-19 ini segera berakhir. Kami rindu kembali untuk bersama-sama. Kami rindu kembali untuk bersekutu bersama-sama. Kami rindu kembali untuk merasakan kebersamaan dimanapun Tuhan mengutus kami. Oleh karena itu Bapa, Engkau dengarkan setiap permohonan-permohonan yang naik. Engkau dengarkan keinginan-keinginan kami ini. Biarlah Engkau boleh jawab.
Dan kami semua ada tetap di dalam peliharaan Tuhan. Kami tetap sehat di dalam penjagaan Tuhan. Kami mau menyerahkan umat-Mu ya Bapa, dalam berbagai kondisi dan keadaan mereka. Karena COVID-19 sebagian daripada mereka tidak bisa lagi bekerja. Ya Bapa, dalam surga Engkau adalah sumber kehidupan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pergumulan mereka. Dalam keadaan yang tidak berdaya sekalipun, biarlah Sang sumber kehidupan menyapa mereka dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, ya Tuhan Engkau berkati mereka. Biarlah Tuhan membawa kesembuhan kepada mereka. Dan ada sukacita yang boleh mereka nikmati. Berdoa untuk opa, oma, kaum lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Biarlah di hari tua sekalipun, mereka tetap menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhan. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati setiap mereka. Ada sukacita yang mereka rasakan dan sempurnakanlah sukacita mereka dengan cara Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka yang terkadang melebihi logika manusia. Bapa dalam surga, kami serahkan juga pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin kami yang berusaha untuk menyelesaikan kasus pergumulan terbesar bangsa yang dihadapi saat ini, COVID-19. Ya Tuhan, berikan kebijaksanaan, kearifan. Tuhan menjadi hikmat dalam pengambilan keputusan. Agar mereka boleh memutuskan hal-hal yang tepat dan benar bagi kepentingan masyarakat. Kami mau berdoa ya Bapak untuk seluruh kehidupan bangsa dan negara ini. Kami serahkan kehidupan mereka Bapak. Tuhan hadirkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Tetapi kami yakin pasti bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Dan doa ini kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang diambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Salurkan persembahan syukur saudara melalui rekening mandiri nomor 1310819999981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Istimewa dapaku dan hidup
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Untuk memudahkan jemaat yang tidak dapat menyetor persembahannya melalui rekening bank, di gereja telah disediakan kotak persembahan yang dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berbahagia dari tanggal 13 April sampai dengan 19 April 2020. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan saudara, dan keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kita tiba pada akhir dari ibadah ini. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu masing-masing kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.